Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Nurul Fazriah Adriani dengan NIM 1804170 dari Prodi Pendidikan Multimedia Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi kali ini saya akan mereview atau mentutorialkan aplikasi pengambilan keputusan atau Decision Support System yang berjudul Aplikasi Pemilihan Bidang CPNS Lulusan SMK atau SMA. Jadi ini tuh bisa dipakai untuk ijazah yang SMK maupun SMA seperti itu. Untuk pertama kali kita dengan mulai tampilan awalnya seperti ini ya. Jadi tinggal klik aja di sini, ini halaman awal banget, ada judulnya. Lalu kita tinggal enter saja. Di mana enter ini, apakah Anda yakin untuk memulainya? Nah, apabila yakin, yuk kita isi dulu data di bawah seperti ini. Nah, datanya yaitu masukkan nama kita sendiri. Nama saya Sekar ya, Sekar Nurul. Nah, sebelum itu kita bisa balik dulu ke gambar ini yang ada di pojok kiri atas ini. Ini namanya, kita masuk ya ke sini, itu adalah cara penggunaan, bagaimana cara menggunanya. Ternyata jawablah dengan jujur sesuai dirimu. Jadi ada sebuah form gitu yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang bakal kita jawab nantinya. Lalu pilih satu dari 5 pilihan di bawah dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi 1 itu sangat tidak setuju, kalau 2 tidak setuju, 3 itu netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Lalu tidak ada jawaban benar maupun salah. Semua jawaban mengandung arti masing-masing. Kita balik dulu ya, dari sini. Terus dia masukin nama. Kalau kembali, kita klik kembali ini akan kembali ke halaman sebelumnya yang tadi. Kita masukin ya, sekarang dulu. Oke, lanjut. Klik button mulai ini untuk melanjutkan form selanjutnya. Selamat datang Sekar Nurul. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Nah, kita isi aja ya langsung ya. Apakah Anda memiliki basic dalam bela diri? Punya. Tanya 4 ya, 4 itu tadi setuju. Apakah Anda memiliki basic dalam baris berbaris? Ya. 5. Apakah Anda memahami kode etik profesi yang harus Anda laksanakan nantinya sebagai seorang aparatur sipil negara? Netral. Apakah Anda orang yang sulit mempunyai ide? Netral. Apakah Anda memiliki sikap ketertiban yang sangat tinggi? Setuju. Lalu, ini udah lanjut ke form selanjutnya. Kita bisa lihat dari sini ya, di pojok kiri bawah ada tulisan halamannya. Oke, lanjut. Apakah Anda lebih suka memecahkan masalah secara teoritis dibandingkan perasaan? Sangat tidak setuju. Apakah Anda memiliki sifat yang telaten dalam melakukan suatu hal? Setuju. Apakah Anda memiliki sikap yang cermat dalam bekerja? Netral. Apakah Anda bersedia untuk ditempatkan di seluruh Indonesia? Sangat setuju. Apakah Anda lebih menyukai aktivitas verbal dan numeris yang sistematis? Sangat setuju. Oke, kita bisa lanjut ke halaman selanjutnya. Form ketiga ya, ini ya, halaman 3. Apakah Anda siap akan segala bentuk resiko yang kemungkinan akan terjadi? Sangat setuju. Apakah Anda memiliki basic survei dan tata kelola yang tepat? Tidak. Netral. Apakah Anda memahami pengetahuan mengenai pembangunan dan konstruksi? Sangat tidak setuju. Apakah Anda termasuk orang yang memiliki karakteristik materialistik, kompleks, dan juga kritis? 2. Apakah Anda memiliki kemampuan yang abstrak dan kreatif? Netral. Oke, kita lanjut ke halaman 4. Apakah Anda orangnya sangat berhati-hati? Tidak. Netral ya. Apakah Anda memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar? Iya. 5. Apakah Anda memiliki kinerja baik dalam bidang saintek? 4. Apakah Anda senang bertemu banyak orang? 5. Apakah Anda memiliki pengalaman menganalisis suatu hal tentang ilmu laboratorium? 3. Iya, netral. Apakah Anda memiliki kemampuan untuk memilih metode dan formula matematika yang tepat untuk menyelesaikan masalah? 3. Apakah Anda memiliki basic mengelola atau perencanaan dalam keuangan? Netral. Apakah Anda seorang yang teliti dalam membuat laporan? 7. Apakah Anda termasuk orang yang cermat? Netral. Apakah Anda mengetahui basic pengadministrasian keuangan secara umum? Netral. Lanjut ke halaman 6. Apakah Anda menguasai bidang teknologi informasi? Iya.
Apakah Anda menyukai pekerjaan di bawah tekanan? Iya. Apakah Anda pandai menahan diri? Tidak begitu ya. Basic keamanan lumayan. Apakah memiliki basic pengembangan software? Lumayan. Oke. Coba ya selanjutnya dulu. Coba ketika kita lupa mengisi, ini caranya ya. Kalau misalnya kita lupa mengisi, misalnya kita tidak, ini nggak kepencet nih yang nomor 1 ini. Kita coba dulu ya di sini. Tidak. Saya bukan dari SMK Pertanian. Bisa bercocok tanam. Oke. Misalnya belum diisi lalu kita next, akan keluar pop-up yang mana berisikan message, silahkan cek kembali, masih ada yang belum diisi. Oke, kita tinggal isi balik lagi aja ya. Isi lalu bisa lanjut ke halaman selanjutnya. Kita isi lagi, apakah memiliki basic pola bertindak yang baik? Tidak. Tidak. Bertualang iya. Dari SMK Peternakan bukan. Apakah Anda memiliki sikap tidak mudah merasa keliru dan mendominasi? Netral. Oke, lanjut. Nah, terima kasih Kak Nurul sudah menjawab semua pertanyaan. Oke. Nah, di sini hasil output keluaran yang tadi udah Sekar jawab ya. Jadi itu ternyata sepatu cocoknya di bagian Badan Intelijen Negara atau disingkat BIN, itu sebagai tenaga pengamanan cyber. Jadi deskripsinya apa sih? Jadi tenaga pengamanan cyber ini termasuk ke dalam tipe konvensional dan juga realistik, memiliki kemampuan matematis dan aritmatis, namun sering kurang punya kemampuan artistik, lebih menyukai lingkungan yang teratur, keterampilan, koordinasi, motorik lebih, tidak dapat menyesuaikan diri dengan kelompok, berkinerja baik di bidang sains atau ilmu pengetahuan, mempunyai keterampilan verbal yang bagus. Karakteristiknya itu cermat, penuh kesadaran, defensif, efisien, patuh, teratur, gigih, sopan, menyesuaikan diri, terus terang, apa adanya, keras kepala, tidak fleksibel, tidak imajinatif. Orang yang bertipe tersebut dapat menghadapi kehidupan dengan mencari tujuan yang objektif dan faktual untuk dapat memecahkan masalah, dan juga orang yang menghadapi kehidupan dengan menyelesaikan tugas-tugas yang sesuai dengan adat istiadat dan masyarakat. Oke, kita lanjut lagi nih ya ke halaman selanjutnya. Nah, apabila hasil ini sesuai dengan kriteria pilihan bidang CPNS yang Sekar Nurul pilih, jadi apakah sudah sesuai belum nih dari hasilnya ini? Apakah karakteristiknya sudah memenuhi, deskripsinya sudah memenuhi? Apabila sudah, kita tinggal klik yes aja ya. Oke. Nah, di sini akan masuk ke halaman selanjutnya. Di aplikasi ini pun kita bisa melihat database dari siapa aja sih yang udah mengisi. Nih, kita lihat ya. Jadi ikonnya di sini khusus admin. Oke, tinggal login aja. Nah, kita tampilkan data. Nah, sudah masuk ya semuanya. Saya juga tadi udah masuk nih, sekarang nih udah bikin ya. Ternyata saya juga cocoknya jadi tenaga pengamanan cyber dengan nilai penjaga tahanan ternyata 19, imigrasi 19, terus pemetaan dan pengembaraan 14, dan yang paling besar 22 yaitu dari di cyber seperti itu. Dan inilah contoh-contoh apa yang sudah menggunakannya. Kalau kita mencari nih, misalnya Sekar mau cari nama yang depannya dari huruf MA atau enggak siapapun yang clue-nya dari MA, kita search ya. Nah, pasti search aja nih, keluarnya ada Ali Rahmat, Taufik, Salmatus, dan lain-lainnya ya di sini. Oke, seperti itu. Oke, kalau kita klik X yang silang di sini, akan masuk akan keluar pop up yang mana menjelaskan apakah Anda yakin untuk logout. Ketika kita klik yes, akan balik ke halaman awal seperti itu. Untuk itu saya akan menjelaskan juga NetBeans-nya ya dari aplikasinya sendiri. Nah, ini aplikasi yang saya gunakan, yaitu NetBeans. Ini ya, jadi tadi kalau misalnya ada jadi saya tuh mengeluarkan pertanyaan tambahan apabila ada nilai yang samaan. Kayak misalnya tadi ya, imigrasi itu nilainya saya 20, terus ternyata penjaga tahanan saya juga nilainya 20. Saya seperti itu. Karena paling besar 20 itu sama-sama paling besar, jadi keluarlah pertanyaan tambahan. Nah, pertanyaan tambahannya seperti ini ya. Misalnya nih,
Saat saya sedang mengerjakan tugas yang sangat penting, dari atasan tiba-tiba datang seorang tamu yang meminta informasi suatu hal kepada saya, sikap saya. Nah, ini pilihannya semua benar, tidak ada yang salah gitu ya. Jadi yang disesuaikan dengan diri masing-masing. Pertanyaan tambahannya ini ada 3, seperti itu dengan poin yang berbeda-beda. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai review tutorial aplikasi yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.